Selamat berjumpa Aglonema Lovers. Hari ini saya akan menyampaikan satu rahasia yang saya sering gunakan sehingga aglonema saya memiliki warna yang cukup cemerlang, saudara-saudara. Dengan resep yang akan saya bagikan kali ini, saudara-saudara, maka aglonema kita akan betul-betul menjadi besar, subur, dan warnanya pun muncul semuanya. Baik yang hijau, baik yang kuning, baik yang pink, merah, dan sebagainya, saudara-saudara. Nih, semua warna muncul, saudara. Nah ini, semua warna muncul. Ini sekali lagi adalah akibat dari atau manfaat dari resep yang akan saya sampaikan nanti. Nah, ini akibat dari penggunaan dari resep yang saya akan sampaikan, saudara-saudara. Itu dia, wow, cantik sekali, besar sekali daunnya, itu hampir setapak tangan saya, saudara-saudara. Ini sprinkle ya, saudara-saudara, jangan keliru dengan Big Papa. Nah, kalau ini Big Papa, saudara-saudara, warnanya muncul dengan begitu kuat, merahnya, hijaunya, kuningnya. Wow, luar biasa. Bahkan daunnya pun lebih lebar daripada telapak tangan saya, saudara-saudara. Nah, ini adalah pink ruby. Wah, pink rubinya pun besar, saudara-saudara. Warna pinknya pun begitu muncul. Ini si hijau kuning aglonema sequin juga warnanya begitu muncul. Hijaunya kuat, kuningnya pun juga kuat. Ini juga Big Papanya. Big Papanya juga warnanya muncul, hijaunya juga kuat. Itu cantik sekali. Inilah akibat dari satu hal yang akan saya sampaikan, saudara-saudara. Semuanya begitu subur, semuanya begitu segar, dan warnanya pun cukup cemerlang semua, saudara-saudara. Ini red ayu, kebanggaan saya, yang warnanya juga bagus, warnanya itu berkilap, saudara-saudara. Begitu juga yang lain, saudara-saudara. Ini warnanya juga begitu kuat. Itu juga warnanya begitu kuat. Dan begitu juga yang lain, saudara-saudara. Bahkan juga bisa membuat aglonema saya bermutasi dengan menjadi warna yang sangat bagus, saudara-saudara. Nah, ini adalah aglonema cochin saya yang bermutasi, saudara-saudara. Nah, menjadi cantik. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang bertanya, Bu, kok tanamannya nggak ada yang bertunas ya? Kok cuma satu semua? Nah, ini juga tidak ada tunasnya. Ini juga tidak ada tunasnya. Ini juga tidak ada tunasnya. Sebetulnya, saudara-saudara, bukan tidak ada tunasnya. Tapi setiap ada tunas, kemudian langsung saya ambil dan saya pindahkan di pot lain. Kenapa? Karena kalau tunasnya saya biarkan membesar, nanti kesan dari pemandangan di rumah saya menjadi penuh dan sesak. Mengingat memang lahan di rumah saya tidak luas, saudara-saudara. Andai kata lahan kita luas, sangat bagus dan sangat diperbolehkan apabila kita membiarkan aglonema kita bertunas dengan cukup banyak sehingga menjadi rimbun. Lah, ini yang tidak saya lakukan, saudara-saudara, karena alasan yang telah saya sampaikan tadi. Nah, saudara-saudara, inilah dia rahasia yang biasa saya gunakan, yaitu air cucian beras.
yang mana air cucian beras ini selalu saya kumpulkan hingga 4 hari sehingga dia bisa terfermentasi dan barulah nanti akan saya gunakan. Air cucian beras ini biasa disebut oleh orang-orang Jawa pada khususnya yaitu air leri. Dan air leri ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, saudara-saudara, karena dia mengandung banyak unsur yang betul-betul memang bisa bermanfaat bagi tumbuhan. Dan otomatis karena kita adalah aglonema lovers, maka juga sangat penting bagi aglonema kita. Salah satu fungsi utama dari kalium yang terdapat dalam air cucian beras ini yaitu dia bisa membuat tanaman kita menjadi kuat sehingga dahan-dahannya tidak mudah lemas dan tidak mudah gugur. Sehingga luar biasa bukan manfaat dari air cucian beras ini. Dan air cucian beras ini sekaligus tahan terhadap kekeringan dan penyakit bagi aglonema kita. Jadi air cucian beras tersebut bisa mengurangi kekeringan dan penyakit yang bisa menyerang aglonema kita. Karena air beras ini di samping memiliki unsur kalium, air cucian beras ternyata juga mengandung vitamin B1, vitamin B3, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, sulfur, serat, dan bahkan masih banyak lagi. Luar biasa, sehingga sangat sayang apabila kita hanya membuang air cucian beras tersebut. Sehingga saudara-saudara aglonema lovers, dengan kandungan yang terdapat dalam air cucian beras tersebut sangat bisa merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan. Khususnya otomatis adalah akar, batang, dan daunnya saudara-saudara. Sehingga dia akan bisa tumbuh gemuk seperti ini saudara-saudara. Nah, lihat saudara-saudara, dia begitu sehat, dia begitu kuat, dia begitu kokoh, dan warnanya pun cemerlang saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi saudara-saudara, saya memang sengaja untuk selalu mengambil tunas yang ada dan saya pindahkan di pot baru. Karena apabila tanaman saya dalam satu pot memiliki banyak tunas dan berkembang dengan cukup banyak, maka akan membuat kesan rumah saya menjadi sesak saudara-saudara. Dan saudara-saudara, air cucian beras juga sangat berperan dalam pembentukan zat hijau daun. Dan zat hijau daun ini atau klorofil memang sangat penting untuk melakukan fotosintesis. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan saya tadi memang begitu luar biasa manfaat dari cucian air beras. Sekali lagi, saudara, jangan salah bahwa air cucian beras tersebut harus kita simpan dulu, paling tidak adalah 3 atau 4 hari. Nah, ini dia, bagus-bagus bukan saudara-saudaraku?
Dan manfaat yang lain dari air beras, mohon diperhatikan saudara-saudara, bahwa daun aglonema yang saya miliki itu selalu bersih saudara-saudara, selalu mengkilap saudara-saudara. Nih ya, itu legasinya juga kelihatan mengkilap. Nah, kenapa mengkilap saudara-saudara? Ternyata manfaat lain dari air beras, dia juga bisa membuat daun aglonema menjadi mengkilap secara aman dan tidak membuat pudar saudara-saudara. Caranya gampang sekali. Air cucian beras, kita ke dalam air cucian beras, kita masukkan lap yang bisa menyerap air dengan bagus. Kemudian kita peras sedikit dalam keadaan masih basah-basah. Kemudian kita lap atau kita usap daun-daun tersebut secara keseluruhan. Nah ini, sehingga dengan usapan air cucian beras tadi, insya Allah akan membuat daun-daun aglonema kita menjadi bersih dan cemerlang secara aman. Sehingga saudara-saudara sebetulnya tidak perlu menggunakan zat-zat kimia dalam membersihkan aglonema kita. Karena zat-zat kimia sebetulnya memang sepintas daun aglonema kita menjadi mengkilap, tapi ternyata bisa menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Saudara, kita mulai mempraktekkan bagaimana cara untuk menyiramnya ya saudara-saudara. Kita sediakan cangkir, karena tidak perlu banyak-banyak saudara-saudara, cukup satu cangkir, dan semua air ini nanti harus kita bagikan secara rata pada semua tanaman-tanaman kita ini. Nah, oke saudara-saudara, kita lihat. Kita ambil airnya sedikit-sedikit ya saudara-saudara. Nah ini tidak usah banyak-banyak, cukup separuh cangkir. Sekali lagi kita berikan secara merata pada tanaman aglonema yang kita miliki. Nah ini saudara-saudara, kita masukkan ke pot ini. Kita siram biasa saja. Nah seperti itu. Kemudian kita ambil lagi saudara-saudara. Kita siram berikutnya pada tanaman yang lain. Nah seperti itu. Terus lagi saudara-saudara, pada tanaman yang lain. Nah saudara-saudara, ini saya memakai alat. Kenapa? Karena satu rahasia lagi, jangan terlalu sering kita memegang daun aglonema kita. Karena bisa saja kita menularkan satu jamur yang kita tidak tahu saudara-saudara. Berikutnya saudara-saudara, kita masuk yang lain. Nah ini saudara-saudaraku. Nah cukup, sekali lagi cukup setengah cangkir, tidak harus banyak-banyak. Berikutnya saudara-saudara, kita ke Big Papa. Nah berikutnya saudara, kita ke aglonema sequin. Berikutnya kita ke aglonema ebony. Berikutnya kita ke sprinkle. Berikutnya saudara, kita ke red ruby. Pink ruby. Nah begitu seterusnya ya saudara-saudara. Jadi nanti semua tanaman yang kita miliki ini semuanya harus kita bagi rata walaupun sedikit. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita harus mengira-ngira sendiri saudara-saudara, berapa kira-kira ukuran dari cangkirnya.
sehingga bisa kita berikan semua pada tanaman aglonema kita. Terima kasih. Last but not least, untuk air leri atau air cucian beras, jangan lupa yang kita pakai adalah air cucian yang pertama, bukan air cucian yang kedua dan seterusnya. Dan air cucian beras ini tidak disarankan apabila kondisi dalam keadaan hujan deras, saudara-saudara. Air leri ini hanya diperbolehkan apabila cuaca cukup terang atau matahari bersinar dengan cukup bagus.